Oke, kita masuk ESPS bab terakhir. Bab berapa? Bab 8. Ya, halaman 129. Ya, buka buku ESPS-nya. Bab 8 tentang sumber daya alam. Sudah dibuka bukunya? Oke. Sumber daya alam. Berarti apa-apa saja yang ada di alam kita ya kan, yang ada di bumi kita. Yang menjadi sumber daya. Sumber daya atau pusat, dia akan menghasilkan daya kepada manusia itu. Oke? Manusia bergantung. Oke, di halaman 129 lihat bukunya. Sini misalnya yang baca. Manusia katanya bergantung pada sumber daya alam untuk memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari. Oke, kita memerlukan tumbuhan juga hewan sebagai bahan makanan. Kita juga memerlukan bahan tambang sebagai bahan bakar. Perhatikan gambar hewan berikut. Nah, ada gambar sapi itu kan di buku kamu. Manusia memelihara sapi untuk diambil susu, daging, dan kulitnya. Tenaga sapi dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah dan menarik gerobak. Nih, bahkan kotorannya saja bisa kita gunakan atau kita manfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Masih ingat pelajaran kita tentang energi alternatif kemarin? Sumber energi alternatif dari kotoran hewan. Lupa semua? Ya. Lupa. Kelas 4 kan yang belajar itu energi alternatif? Halaman 83 itu, biomasa. Energi biomasa itu disebut juga energi alternatif, pengganti bahan bakar, ya. Dia berasal dari kotoran hewan yang dikumpulkan lalu dikumpulkan di satu tempat lalu ditutup, nanti gas yang dihasilkan itu bisa menjadi bahan bakar. Untuk memutar turbin, nanti turbinnya akan menghasilkan energi. Masih ingat? Oke, udah lupa ya? Oh, masih ingat. Good. Jadi, lanjut. Sumber daya alam itu ada 2 jenis. Di halaman 130. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ini juga udah kita bahas kemarin kan? Apa yang dapat diperbaharui? Yaitu sumber daya alam yang tersedia atau dikelola atau dapat dikelola dan diperbanyak jumlahnya. Ini namanya sumber daya alam dapat diperbaharui. Yaitu sumber daya alam yang bisa kita kelola dan diperbanyak jumlahnya. Apa contohnya? Coba baca contohnya ini, jadian berikut. Lanjut. Nah, hewan, tumbuhan, sinar matahari, angin, air. Ini kalau dipakai terus-menerus habis nggak? Habis? Angin. Kalau dipakai memutar turbin habis anginnya? Bisa habis angin. Angin yang bertiup bisa lagi habis? Enggak kan? Sinar matahari bisa habis? Berapa banyak pun panel surya kamu buat untuk menangkap sinar matahari, sinarnya pernah habis? Enggak kan? Angin, air juga. Air itu enggak habis karena apa? Ada siklus air. Apa siklus air? Menguap, terbentuk awan, lalu hujan. Ini lagi ya kan? Hujan dan turun lagi ke bumi kan airnya kan? Jadi air itu tetap berputar, jadi nggak akan habis air. Walaupun misalnya di satu tempat nanti bisa kekeringan, tapi kan di tempat lain air itu nggak habis. Di dalam bumi air itu nggak habis, ya. Dalam bumi masih ada, lalu di laut, oke, sama. Kenapa hewan dan tumbuhan itu termasuk ke sumber daya alam yang dapat diperbarui? Kenapa? Apa? Siapa bilang? Di Jakarta. Tumbuhan dan hewan sudah tidak termasuk lagi di catatan.
Terbalik ya? Enggak. Sumber daya alam dapat diperbaharui. Coba ayo dibaca dulu. Contohnya adalah hewan dan tumbuhan, ya kan? Kenapa? Hewan kalau tinggal sedikit misalnya, bisa diternakkan kan? Iya enggak? Misalnya 2 ekor ayam diternakkan, nanti bertelur, telurnya 10, menetas jadi anak ayam lagi. Menetas lagi jadi anak ayam lagi. Bisa jadi banyak, iya kan? Itu maksudnya. Sumber daya alamnya dapat diperbaharui. Kalau tumbuhan kita bisa ambil bijinya kita tanam lagi, ya kan? Makanya kan dia termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dia dapat dikelola atau diperbanyak jumlahnya. Seperti kamu pelihara ikan. Ikannya tambah banyak. Berternak sapi. Sapinya pertama dari 1, nanti beranak jadi banyak, ya kan? Beternak ayam, beternak ikan lele. Jadi itu kalau yang dia dapat diperbanyak jumlahnya termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nih, ada lagi yang sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Coba baca Chelsea Flavina, apa saja ini? Nih baca. Yuk, di-unmute. Sumber daya alam yang memiliki jumlah terbatas dan tidak dapat diperbanyak jumlahnya. Contoh, minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang. Iya, kalau yang tidak dapat diperbaharui, dia jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbanyak jumlahnya. Artinya kalau kamu pakai terus-menerus akan apa? Habis. Contohnya apa? Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang. Itu kalau kamu pakai terus-menerus akan habis. Minyak bumi, emas juga. Ya. Karena itu diambil dari alam, lalu kalau terus-menerus diambil bisa habis jumlahnya. Nih, beberapa sumber daya alam. Oil mine apa nih? Minyak bumi ini ya. Biasanya diambil di tepi pantai. Nih minyak bumi. Ikan tadi dapat diperbaharui atau tidak? Dapat ya kan? Nih Miss kasih lingkaran kalau yang dapat diperbaharui. Minyak tadi dapat diperbaharui? Tidak. Miss silang ya. Ini timber atau kayu bisa diperbaharui? Bisa, ya kan? Kan bisa ditanam ulang kan? Kita tebang yang tua, ditanam lagi yang muda. Gold mine? No, ya kan? Ini bisa. Kalau tumbuhan, ini juga tumbuhan bisa. Kalau ini apa? Hydropower, pembangkit listrik di air ini berarti bisa, ya kan? Paham sampai sini bedanya? Kita lanjut. Oke. Nih, jenis sumber daya alam tadi yang dapat diperbaharui ada 2. Siapa kuat suaranya? Edric, ya baca Edric. Edric. Sumber daya alam dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat diperbarui atau sumber daya alam terbarukan merupakan sumber daya alam yang terus-menerus tersedia di alam jika berkurang dapat dipulihkan kembali. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah hewan, tumbuhan, air, tanah, dan udara. Hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui karena dapat berkembang biak atau dibudidayakan. Air termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui. Air di bumi itu selalu ada karena mengalami pembaruan melalui daur air, siklus air. Air yang ada di permukaan bumi akan menguap membentuk awan lalu turun lagi ke bumi dalam bentuk air hujan. Oke, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini tadi yang Lemis jelaskan. Merupakan sumber daya alam yang ada secara terus-menerus tersedia di alam.
dan dapat dipulihkan kembali. Ya, dapat dipulihkan kembali. Misalnya hutan udah gundul, bisa kamu tanami lagi. Oke, contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui ada hewan, tumbuhan, air, tanah, dan udara. Hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena dia berkembang, dapat dikembangbiakan atau dibudidayakan. Sama dengan tumbuhan juga. Oke, air termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena selalu ada siklus air. Udah menguap jadi awan, nanti bakalan turun lagi ke bumi. Pasti turun lagi ke bumi dalam bentuk hujan. Oke? Paham? Ada yang mau ditanya? Bisa? Bisa ya? Oke, ini dia. Air bisa digunakan untuk menghasilkan energi lain lagi. Menghasilkan energi listrik, ya kan? PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Lalu PLTU, pembangkit listrik tenaga udara atau bayu. Nih, kincir angin. Lanjut ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Si Christopher baca. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah bahan tambang, minyak bumi, batu bara, gas alam, berbagai jenis batuan, dan logam. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui disebut juga sumber daya alam yang tak terbarukan. Emas dan batu permata merupakan sumber daya alam tak terbarukan yang banyak dimanfaatkan sebagai perhiasan. Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam tak terbarukan yang saat ini paling banyak digunakan di bumi. Minyak bumi terbentuk dari penguraian sisa tumbuhan dan hewan laut yang tertimbun dan mendapat tekanan serta panas bumi selama jutaan tahun. Hasil penguraian sisa-sisa makhluk hidup tersebut dalam bentuk cair membentuk minyak bumi, sedangkan yang terbentuk gas akan membentuk gas alam. Saat ini ketersediaan minyak bumi semakin menipis. Namun saat ini minyak bumi masih terus diambil untuk memenuhi kebutuhan energi, yaitu sebagai bahan bakar transportasi maupun mesin industri. Hal tersebut dikarenakan minyak bumi lebih mudah diolah dengan teknologi yang ada saat ini. Oke. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ini adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Ya. Tadi juga udah menjelaskan. Nih, akan habis kalau kita gunakan terus-menerus. Contohnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah bahan tambang, minyak bumi, batu bara, gas alam, jenis batuan atau logam. Nih, semua. Nih. Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui disebut juga tak terbarukan, ya. Jadi kalau kamu baca tak terbarukan itu sama maksudnya. Tak terbarukan atau tidak dapat diperbaharui sama. Emas, batu permata. Kalau kamu pakai atau ambil terus-menerus dari alam akan habis. Dia tidak akan tersedia lagi atau tidak dapat diperbaharui. Biasanya dipakai untuk apa kalau emas? Perhiasan, ya. Emas atau batu permata itu dipakai untuk perhiasan, dijual karena mahal, ya kan? Makanya banyak orang yang mau menambang emas, mencari emas. Minyak bumi juga. Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan ini yang paling banyak digunakan di bumi. Apa contoh olahan minyak bumi? Hah? Katanya yang paling banyak digunakan. Tahu nggak apa contoh olahan minyak bumi nih yang paling banyak? Hah? Minyak bumi? Tapi udah kita pelajari, nggak lupa. Yaitu
Untuk bahan bakar apa? Bensin, solar. Banyak nggak digunakan? Banyak kan? Nih, minyak bumi terbentuk dari penguraian sisa tumbuhan dan hewan laut. Hewan laut atau tumbuhan yang dulu berjuta-juta tahun lamanya sudah mati. Nah, nanti akan tertimbun dan mendapat tekanan serta panas dari bumi selama jutaan tahun. Nanti sisa makhluk hidup tersebut yang berbentuk cair akan membentuk minyak bumi, tapi yang berbentuk gas akan membentuk gas alam. Jadi minyak bumi itu terbentuknya dari mana? Dari tumbuhan dan hewan yang sudah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Nih, kita bahas ya, ini ada di buku. Ini contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ini batu bara. Dipakai untuk bahan bakar apa? Batu bara. Kereta api, ya. Ini lagi mengambil minyak bumi di dasar laut ini. Oke, coba baca proses pembentukan minyak bumi. Si Ruby. Ya Ruby, baca. Proses pembentukan minyak bumi. Pertama, minyak bumi terbentuk dari hewan dan tumbuhan yang mati dan terkubur selama jutaan tahun di dasar laut. Hewan dan tumbuhan terkubur di bawah lapisan pasir dan lumpur. Kedua, lapisan tersebut lama-kelamaan membentuk batuan sedimen. Bakteri mengumpulkan sisa makhluk hidup tersebut menjadi minyak bumi dan gas alam. 3. Pergerakan lempeng bumi menyebabkan minyak bumi terdorong ke atas menembus batuan sedimen dan terjebak di bawah lapisan batuan keras. Jika minyak bumi ditemukan, dibangunkan tempat pembongkaran minyak, dilepaskan pantai atau di daratan. Iya, dilepas pantai ya, bukan dilepaskan. Proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi katanya terbentuk dari apa tadi? Dari hewan dan tumbuhan yang sudah mati. Terkubur mereka jutaan tahun di dasar laut. Ini gambarnya, lihat. Jadi hewan-hewan laut atau tumbuhan-tumbuhan yang sudah mati akan terkubur di dasar laut. Terkubur di bawah lapisan pasir dan lumpur. Nih. About 300 to 40 million years katanya. 300 sampai 400 juta tahun yang lalu. Nih. Hewan-hewan dan tumbuhan yang mati itu terkubur di lapisan pasir dan lumpur. Lalu apa yang terjadi? Lama-kelamaan katanya membentuk batuan sedimen. Nih, lama-lama terbentuk batuan sedimen. Tinggi dia batuannya. Terbentuk mana tadi? Batuan sedimen. Lihat berlapis-lapis kan batuan sedimennya terbentuk. Nah, semakin lama semakin banyak, ya kan? Nah, akhirnya pergerakan lempeng bumi akan menyebabkan minyak buminya tadi terdorong ke atas dan menembus batuan. Nah, di sini dia kira-kira minyak buminya. Ya.
Katanya terkena apa? Panas bumi ya kan? Terkena panas bumi. Lama-kelamaan yang dia membentuk cairan akan membentuk minyak bumi, tapi yang berbentuk gas akan membentuk gas alam di sini. Jadi kalau terjadi pergerakan lempeng bunyi akan menembus batuan sedimen ini. Seperti retak. Kalau retak setelah bergerak nanti akan menembus batuan sedimen. Makanya disinilah bisa diambil atau dilakukan pengeboran minyak bumi. Biasanya dilakukan di lepas pantai katanya, atau di daratan juga ada, tapi seringnya di lepas pantai. Makanya nih lihat gambarnya itu di lepas pantai kan, seperti mereka bangunnya itu di atas air, ya kan? Mana gambar tadi juga, nih kan? Nih di lepas pantai mereka ambil minyak buminya dari sini, dibor sampai ke dalam laut. Kira-kira begini dia gambarnya. Oke, paham sampai sini? Ada yang mau ditanya? Tadi dari mana minyak bumi terbentuk? Dari gas, dari hewan dan tumbuhan yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Terkubur di mana mereka? Di lapisan pasir dan lumpur. Lalu lama-kelamaan akan membentuk batuan sedimen. Nih, makin tebal dia batuan sedimennya. Oke? Dari situlah bisa dilakukan pengeboran saat terjadi pergerakan lempeng bumi di mana minyak buminya akan menembus batuan sedimen tadi. Oke? Paham sampai sini? Jadi kira-kira kalau diambil terus-menerus habis nggak minyak buminya? Habis kan? Untuk membentuk minyak bumi tadi gimana? Menunggu berjuta-juta tahun, ya kan? Hewan dan tumbuhan yang mati itu selama berjuta-juta tahun terkubur, baru terbentuk minyak bumi. Sedangkan kalau minyak buminya diambil terus-menerus, setiap hari sangat banyak diambil, maka pasti lama-kelamaan akan habis. Sedangkan pembentukannya itu membutuhkan waktu sampai berjuta-juta tahun. Makanya sekarang diusahakan untuk tidak menggunakan minyak bumi sebanyak-banyaknya. Jadi kita beralih ke biogas, ya biomasa yang berasal dari kotoran hewan tadi atau yang lainnya. Kita pakai tenaga listrik, ya tenaga listrik kan bisa diciptakan dari apa tadi? Kincir angin, kincir air, ya kan? Tenaga alam dia menghasilkan energi alternatif yang baru. Tidak bergantung kepada ini minyak bumi saja. Oke? Bisa ya? Kita masuk ke pemanfaatan sumber daya alam. Halaman 132. Oke. Ini Queen C tadi yang mau baca ya. Mana dia? Tadi dia angkat tangan. Udah kemana Queen C? Queen C nggak baca? Manusia memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan manusia hidupnya. Contoh sumber daya alam adalah air untuk minum, mandi, dan mengairi sawah, udara untuk bernafas, serta tanah untuk bercocok tanam dan membangun tempat tinggal. Manusia juga memanfaatkan logam untuk membuat peralatan sehari-hari, misalnya pisau, pancing, paku, dan peralatan lain. Hewan dan tumbuhan juga dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan hewan oleh manusia antara lain sebagai berikut. Sampai di situ. Oke, thank you. Jadi pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam itu di sekitar kita banyak. Katanya untuk apa? Memenuhi kebutuhan manusia, ya kan? Kamu setiap hari harus makan nggak? Harus, ya kan? Apa yang kamu makan? Tumbuhan maupun hewan, kan?
makannya setiap hari pasti makan beras. Beras berasal dari mana? Makan nasi, nasi berasal dari beras. Beras itu tumbuhan kan? Lalu pasti ada lauknya kan? Ikan kah, ayam kah, telur, berasal dari hewan, ya kan? Jadi itu pemanfaatan sumber daya alam. Contohnya ada di sekitar kita, air untuk minum, mandi, untuk mengairi sawah, untuk mencuci, ya. Lalu udara untuk bernafas, serta tanah ini bagi petani bisa bercocok tanam atau membangun tempat kita tinggal di atas tanah, ya kan? Manusia memanfaatkan hasil logam untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya apa? Pisau, panci, paku, dan peralatan lainnya. Oke. Nah, sekarang kita belajar kalau hewan dan tumbuhan juga dimanfaatkan oleh manusia. Yang pertama adalah pemanfaatan hewan. Kira-kira hewan dimanfaatkan sebagai apa? Kalau untuk manusia pertama sebagai sumber makanan, ya. Paling utama ini, biasanya paling banyak makanan, ikan di laut, atau daging dari sapi, dari ayam. Bahan untuk membuat pakaian, misalnya apa? Kepompong ulat sutra digunakan untuk membuat kain sutra. Dan rambut domba bisa sebagai benang wol. Lalu tenaganya juga bisa dipakai untuk membajak sawah atau transportasi. Biasanya di pedesaan masih digunakan itu ya. Nih, kira-kira. Tadi bulu domba digunakan untuk pembuatan apa? Kain wol. Ini biasanya kain wol itu digunakan kalau musim dingin. Kalau di luar negeri dia musim dingin. Karena apa? Hangat. Tebal dan hangat. Lalu ada lagi kain kalau dia dari ulat sutra, ini kain sutra. Ini cocoknya di musim panas, ya kan? Karena bahannya itu tipis dan dingin. Jadi cocok dipakai di musim panas. Atau kalau di Indonesia saat sedang kemarau, ya kan? Kalau wol itu saat sedang musim hujan. Nih, berbagai kebutuhan dari manusia bisa kita dapat dari hewan. Atau di buku kamu lihat itu ada ayam. Bulunya bisa dipakai untuk apa kalau ayam? Apa itu? Suara yang di rumah, mana suaranya? Bisa dipakai untuk kemoceng. Bulu ayam kain sutra. Mis tanyanya ayam kok. Bulu ayam biasa dipakai untuk ini yang membersihkan kaca, ya kan? Kemoceng namanya. Dagingnya bisa dipakai atau dimakan, telurnya juga bisa dikonsumsi. Lalu kayu. Oh, itu sudah masuk ke tumbuhan ya. Yuk kita baca yang tumbuhan. Siapa mau baca? Evelyn, ya Evelyn. Pemanfaatan tumbuhan. Ya, Manfaat tumbuh oleh manusia antara lain sebagai berikut. 1. Batang pohon dijadikan bahan untuk membuat perabot rumah tangga, kertas, dan bahan bangun. 2. Getah karet dijadikan bahan baku pembuatan bank. 3. Buah daun dan ubin dijadikan sumber makan. Nah, 4. Serat kapas dijadikan bahan pembuatan pakaian. 5. Bahan obat-obatan dan bumbu masakan, misalnya kunyit, jahe, ketumbar, lada, dan pala. Oke, kalau pemanfaatan tumbuhan banyak sekali. Ini kalau ditulis penuh bukunya ya kan, tapi kita pilih saja. Batang pohon bisa dipakai untuk apa? Batang pohon. Coba lihat sekitarmu. Bisa dipakai untuk apa? Lihat yang di rumahmu. Meja. Meja tangan. Nih kertas. Tahu kertas ini terbuat dari apa? Hah? Serbuk kayu ini. Kertas.
Ya kan? Ini yang tipis seperti ini terbuat dari batang pohon, bisa buat koker nama kayunya. Hebat nggak? hebat nih. Apa? Kursi, papan tulis, pintu, jendela, ya. Pemanfaatan sumber daya alam itu digunakan untuk menambah nilai jualnya, ya kan? Untuk mempermudah kehidupan manusia. Daripada misalnya pohon itu tetap di hutan sampai tua dan sampai mati, kan bisa diambil, dimanfaatkan. Bisa digunakan untuk membuat buku, bisa membuat tisu. Tisu juga terbuat dari batang pohon itu. Tisu yang tipis itu. Getah karet digunakan untuk pembuatan ban. Apalagi buah, daun, dan umbi dijadikan sumber makanan. Kalau manusia yang paling utama ini dia, makanan. Harus dibudidayakan setiap hari. Ya, supaya manusia tidak kelaparan. Harus petani itu tetap menanam supaya kita tetap bisa membeli beras, ya kan? Lalu apalagi? Ada serat kapas bisa dijadikan pakaian. Bahan obat-obatan misalnya itu bumbu-bumbu dapur atau bumbu masakan, jahe, kunyit, ya, ketumbar, lada, dan pala. Banyak kan tumbuhan? Oke, ada yang mau ditanya? Ya, apa? Ketupat, ketumbar, ketumbar. Itu bumbu dapur seperti lada atau merica. Nanti coba kamu pulang ke rumah, Mah, ketumbar ada nggak? Pernah, kecil dia, warnanya kuning, lebih kecil dari lada. Lada itu agak putih, agak besar sedikit, tapi ketumbar itu lebih kecil. Itu bumbu dapur, ya. Di mana? Iya, masak ayam bisa, masak daging, pasti pakai ketumbar. Untuk obat juga. Ini bisa digunakan untuk obat ya. Ya, bahan obat-obatan katanya kan, dan bumbu masakan. Banyak kegunaan daripada tumbuhan. Oke, kenapa Jayden Riko? Ada yang mau ditanya? Karet atau dari bahan kimia itu dia, ponivinil namanya. Ya. Miss absen sekali lagi ya. Oke, waktunya sudah habis. Kita lanjut di pertemuan berikutnya ya, tentang sumber daya alam. Jangan lupa hari ini Miss kasih tugas, kamu lihat di Google Classroom dan langsung dikerjakan. Oke? Due date-nya hanya 3 hari Miss kasih. Oke, baik, kelas 4D. Bye. 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 Bye.